it works gitu, walaupun nggak 100% ya, nggak 100% sesuai sama anime atau manganya. Kalau menurutku sih it works lah. Trust me, it works. Atau ini sugesti karena kita terlalu percaya Oda. Bednya Makino. Ini contoh bednya. Jaga warung. Modelnya itu kayak cewek-cewek cosplay di Comic Con gitu loh. Apa ya, kayak rambutnya nggak cocok. Ya kalau aku bukan lihat rambutnya sih. Sorry ya, jadi kayak body shaming nih. sorry guys, gak jadi. Never mind. Baginya oke sih, bagi keren konsep orang-orang penduduk itu ditangkap dan disuruh ketawa itu keren sih. Gak kepikiran sebelumnya. Cuman kayak endingnya kayak wah gitu doang. Halo semuanya, selamat datang lagi di Dead End Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga One Piece. Anime dan live action. Live action guys, terbaru dari One Piece Netflix yang akhirnya saya langganan Netflix guys. Demi nonton. Pertama kalinya langganan halal ya. Yes. Masih ada loh yang nonton di Telegram. Cuaks. Biasanya apa ngambil yang di Shopee yang 10.000 setahun. Tapi kayaknya nggak bisa sharing tuh sekarang. Kayaknya itu sudah mulai ya. Yes, langsung aja ya kita bahas. Yaitu yang lagi hot One Piece Netflix yang baru tayang langsung kemarin. Kita kemarin langsung nonton 2 episode. Kita akan bahas 2 episode ya secara khusus untuk kali ini. Mungkin sebelum mulai pengantar dulu, yaitu tak kira ini cuman film Netflix biasa gitu ya. Ternyata ini salah satu film yang digenjot oleh Netflix dengan apa ya, yang kayak bener-bener diseriusin gitu. Iya. Oh, marketing maksudnya ininya Iya, ya. dari promosi budgetnya, gila-gilaan. Dari budget, dari promosinya. Bahkan di Indonesia ada acara khususnya toh. Iya. Tidak bisa datang. Cuma di Indonesia ya, ada beberapa negara bahkan. Ya, ada yang drone show itu tahu. Mantap itu. Ya, di LA. Oh, yang menarik lagi waktu di acara di Amerika itu yang ada drone show karena itu screening paling pertama. Screening episode 1. Kamu tahu enggak di situ ada Oda, ada ceritanya. Oh ya, Eiichiro Oda datang. Iya. Tapi enggak ada yang menyadari kalau itu Oda. Oh iya dah. Iya. Kayak sih itu deh. Karena emang selama ini kan dia sangat privasi ya. Bahkan mukanya aja nggak pernah kelihatan. Ya. Jadi pas di fotonya itu kelihatan Oda lagi berdiri. Tapi dia nggak nonton di layar yang. Dia nontoni orang-orang yang lagi nonton. Dia pasti udah nonton. Iya, udah nonton sebelumnya. Dia cuman penasaran gimana ya reaksi orang-orang. Wow. Legend. Itu yang di Amerika. Yang di Indonesia. Ada kapal cuy, nggak bisa datang. Tapi kok tuh di Indonesia juga ada ya? yang datang. Siapa? Tapi bukan Eiichiro Oda. Yang datang David Gacitin. Oh, iya. Bahkan Netflix sampai merekrut itu loh. Taci siapa itu? Iya, Cici Mehong. Oh iya. Nge-review makanan. Iya itu. Terus kemarin loh ada David nge-review ini. Aku kira nge-review biasa doang. Ternyata promosi. Ternyata setengahnya doang review. Iya. Pas ini bisa dipakai sungguhan enggak? Dipakai loh. Kok ada suaranya beneran? Ternyata nyambung ke promosi. S3 marketing. Dan selama ini juga beberapa minggu terakhir juga di sosmed atau rame. YouTube itu Netflix juga terus keluarin video-video tentang kru juga kan. Ya, dan yang paling heboh itu Inaki bertemu Oda. Wow. Ya. Tuh Oda si manusia ikan. Yes. Dan yang lucu itu pas Oda ngomong pas ini sama kayak Goldie Roger waktu pertama kali melihat ini Raftel. Dia ketawa ya. Sama Oda lihat video audisinya Inaki dia ketawa. Soalnya dia pikir
Kok bisa ada orang semirip ini sama Luffy? Wow, mind blown. Iya. Jadi dengan marketing yang sebegitu gembar-gembornya, apakah rilisnya memenuhi ekspektasi nggak? Nah, ini kita masuk. Kita masuk mulai dari episode 1-2 dulu ya. Mungkin sebelum kita rinci dari detail-detailnya, kita first impression dulu ya, kayak biasanya. Oke, siapa duluan nih? Ya aku dulu deh. Kalau aku sih impresiku bagus, tapi agak itu apa ya? Kayak agak yang aneh gitu sih. Kalau aku ya. Tapi setelah tak renungkan. Memang nggak bisa terlalu sama persis ya, karena kan dari alur cerita harus disesuaikan ya. Seperti yang kita tonton di episodenya emang beda dari cerita aslinya. Ada yang di modif. Tapi overall cukup memuaskan sih. Itu dari saya. Nah, sekarang kamu. Hans. Aku. Ya. Ya. Memang pertama kali itu melihat kayak apa ya? Ya perlu menyesuaikan dulu lah. Karena kan pertama kalinya kayak muncul karakter-karakter kesayangan kita dalam bentuk live action. Ya, mungkin mirip kayak aku yang merasakan itu kayak aneh, agak gimana gitu. Ya, tapi setelah lumayan lah, mungkin setengah episode pertama itu akhirnya sudah mulai menyesuaikan diri, akhirnya ya terbiasa, akhirnya oke juga. Maksudnya apa ya? It works gitu, walaupun nggak 100% ya, nggak 100% sesuai sama anime atau manganya. Ya. Kan ada adjustment di kiri kanan. Cuma kalau menurutku sih it works lah. Trust me, it works. Atau ini sugesti karena kita terlalu percaya Oda. Nah, sekarang Grace, gimana impresimu sebagai yang paling baru di dunia One Piece ini? Menurutku ya bagus, tapi ya karena ya awal-awal tuh masih kayak sesuai cerita nih anime ini ya. Mangane juga. Terus kok ada sing lain tuh terus mulai berkomentar, lu kok ini gini ya, lu kok ini gini gitu. Ya sama. Yang mirip kan awalnya intronya Roger, terus Luffy di kapal. Nah, semakin lama semakin ya Shell Town itu langsung lumayan beda jauh. Kayak di tapi padat-padat overall gimana? Tapi ya, overall bagus. Ya menantikan episode 3 sampai ke 8-nya. Berarti ya bisa disimpulkan kurang lebih feeling kita sama lah ya. Ya. Yes. Aku mau tanya, kayak di Shell Town itu kan ada Nami juga. Di anime nggak kayak gitu? Di anime ada, kalau manga nggak ada. Kalau anime Nami ada tapi kayak di background nggak terlibat langsung. Nggak terlibat, kayak nunjukin ada kayak ini. Sama kayak Kabajinya lah. Kabaji kan cuma nunjukin ada ini gitu. Kabaji yang di episode 1. Cuman gitu doang kalau animenya. Nah itu. Oke, kita langsung aja masuk poin-poinnya. Mungkin supaya lebih gampang kita the good and the bad. Nah misalnya langsung itu dah. Good-nya itu maksudnya bisa misalnya contoh. Good-nya adalah bad-nya aku ngasih contoh bad-nya. Bad-nya Makino. Ini contoh bad-nya. Nggak sama. Bukan nggak sama, kayak kurang nggak good looking gitu loh, kayak emak-emak biasa gitu. Kita kan mengharapkan kalau membayangkan dari komik dan animenya, Makino, gadis penjaga ini yang cantik, jaga warung. Modelnya itu kayak cewek-cewek cosplay di Comic Con gitu loh. Apa ya, kayak rambutnya nggak cocok. Iya, kelihatan lumayan palsu gitu.
Bukan ya, kalau aku bukan lihat rambutnya sih. Sorry ya, jadi kayak body shaming nih. sorry guys, gak jadi. Never mind. Yes, kayak gitulah maksudku. Misalnya poin apa yang ada dilihat gitu. Mungkin dari kalau dari segi casting selain Makino juga. Pertama dulu seksnya dulu yang kita sempat bully kan waktu itu trailer. Gimana seksnya? Ya tetap sama. Yo, yo mirip Vincent sih. Tapi karena ada ceritanya, jadi tidak seburuk itu sih. Dia ketok wise-nya itu kerasa sih ya kayak aku ya. Aura seksnya dapat. Iya ada auranya. Meskipun secara fisik agak piye ngono. Tapi karena dia bercerita dan membawakannya itu kayak ini benar-benar orang sing bermoral, sing punya nilai gitu. Itu aku sih. Bukan bajak laut biasa. Yes. Ya itu aku setuju juga sih. Essence-nya mungkin ya tidak seperti yang kita bayangkan ya. Kalau sudah berakting ceritanya tertolong dengan aktingnya. Tapi ada sekalian mumpung kita bahas Makino, bahas Shanks, Backman coy. Backman-nya kok agak gendut ya. Yang bahas Backman. Kalau si Yasop sama Lakiru semua oke. Kurang lebih Sopo Yasop paling cocok. Yasop keren iku pas iku nembak apa? Kan gak bisa nembak samping mantul ya. Agak masuk akal tapi keren gitu. Iki Sniper King nih. Iya. Bene kayak kurang tinggi ta ya apa no. Dede anime kan sangar. Kurang langsing sih menurutku. Kurang keker, dia kayak gendut ya. Mungkin nyari yang keker tapi malah kesane ketok gendut. Oh iya, ini mumpung Mbak, ini kita kalau gitu nggak jadi pro and con ya, Mas. Ini kita bahas sesuai saat dapat casting dulu aja casting. Ini kan mumpung bicara karakter-karakter yang mungkin belum muncul di trailer kan, baru muncul di episode-nya. Coba kira-kira siapa yang oke, siapa yang masih kurang oke di episode 1 dan 2. Oke, kalau aku sih yang oke, ini paling the best ya menurutku di episode 1. Ya kalau Chris Zoro emang keren sih ya. Coolnya itu dapat, gantengnya dapat. Ganteng terus dan benar-benar serius ngono. Iya, benar-benar apa ya? Auranya itu kerasa Zoro. Zoro. Ya itu favoritnya Poppy juga itu. Favorit semua cewek-cewek si sukai Zoro. Kalau aku ini tadi yang menurutku paling bagus ya di episode 1. Enggak dong, Helmepo. Helmepo. Dan aku suka itu dia kayak mengadaptasi kenapa kok rambutnya gitu. Ini sama kayak dulu kalau film itu film X-Men Charles. Kenapa kok Charles bisa potong? Dibikin ternyata ada backstory-nya kayak gitu. Ini kenapa kok Helmepo rambutnya cupu? Oh ternyata backstory-nya dipotong sama Zoro. Gitu. Yang bagus juga itu Kobe itu bagus menurutku. Ya lumayan. Lebih dieksplor di live action ya daripada di anime atau makan di background aja. Ya, kalau menurutku lebih banyak berperan di aslinya sih. Kalau di sini malah kurang Kobe. Soalnya kan kalau yang di asli dia sempat ikut tarung lawan Morgan itu loh. Sing dia sampai merelakan dirinya buat buka talinya Zoro, ingat enggak? Ini demi aku akan mempertaruhkan nyawaku gitu. Aku nggak takut gitu. Terus sama terakhir sing dia nyelamet no Helmepo juga itu tuh di anime kan ada sampai pengorbanannya Kobe. Yang guard gitu ya? Iya, yang terus akhirnya ditemuno sama guard. Ya itu, iya. Kalau di anime. Nah terus casting siapa lagi? Morgan ya. Morgan oke sih. Emang kalau secara fisik kurang ya. Nggak segede yang di anime. Nggak segede, iya. Tapi ya setelah ditonton ya still oke. Sing Garp juga aku kayak masih bingung menilai itu sifatnya.
Kayak nggak terkesan baik gitu loh Garp. Ya soalnya Garp ini kan posisinya dia emang marinir ya. Marin yang harus membasmi bajak laut. Dan tapi menurutku cukup kelihatan sih. Tapi di episode 2 ya. Di episode 2 yang dia akhirnya memutuskan kalau sing harus dijunjung tinggi marinir adalah kejujuran. Nah itu. Tapi itu juga kayak kurang ya. Alasan kenapa kok moro-moro Morgane dihukum tuh karena ceritane Kobe yang menurutku yo kayak kurang menyatakan bahwa Morgan tuh kayak bersalah apa enggak gitu loh. Terus kok akhirnya Garp tuh ngehukum. Oh, soalnya kan Morgan cerita itu dia ngasih kesaksian palsu. Dia nggak ngomong Cecungu itu telah berhasil mencuri peta Grand Line atau apa. Dia kayak menutup-nutupi gitu loh. Kayak gitu tuh dihukum mati. Ya dihukum mati kan ditangkap. Oh. Korup lah dianggapnya. Tapi ya emang kalau dari itu sih kayak kurang gitu ya. Ya demi kepentingan plot lah. Ya cepet aja. Iya, kalau di anime itu lebih kelihatan apa ya, kayak dia kan ditakuti sama warga-warga sekitar tuh kayak Morgan. Karena kan kayak diktator apa piye. Oh iya ya. Harusnya ini nggak gitu. terlalu kelihatan. Iya nggak terlalu kelihatan. Lebih jadi sih terlalu nipunya. antagonis gitu sih. Iya juga sih. Mempercepat itu toh. Oke, lanjut casting siapa lagi? Alvida Bagi favorit. Oh, kita langsung sampai episode 2 ya ini. Episode 2 dong. Wis gak apa-apa wis langsung. Alvida kayak Alvida is okay. Dia sebenarnya sih kurang jelek ya. Sik sodo good looking dikit lah. Ini mau masuk ke body shaming lagi, kayak komentari penampilan perempuan-perempuan. Terus itu juga kayak cuma sekilas gitu tok juga. Iya emang sih. Alvida. Itu nanti keluar lagi enggak ya? Ada nanti. Kapan? Oh waktu sudah kurus. Iya. Cuma Bagi ya. Yes. Oh, Bagi kan muncul sekilas juga di akhir itu. Ya itu mantep sih. Dan episode 1 endingnya muncul Bagi itu salah satu adegan terbaik menurutku. Wow iki, let's go. Aku suka efek Ikoil, kayak sebelum bajak laut baru muncul itu ada bounty ini keluar. Iya, poster sama bounty-nya. Itu asik. Pertama 5 juta Alvida. Iya. Terus Bagi 15 juta. Alright. Keren. Aku baru keinget casting yang paling bagus juga menurutku. Yaitu pas Nami pertama kali muncul kan dia nipu anak buahnya Bagi. Nah itu yang hitam, yang rambutnya dibagi 2 itu. Itu menurutku kayak mirip. Loh, ini kayak di komik dah. Ingat dah yang ditipu Nami awal-awal. Nggak inget maksudnya di anime ini ya. apa nih? Soalnya aku mungkin sering lihat, sering rewatch, baca ulang, jadi kayak familiar loh. Ini orang itu. Alright. Casting ada terus lagi. Itu satu lagi di episode 1 itu ada Mr. Seven. Oh iya. Mr. Seven ini juga nggak ada asli. Ada sempat di-mention tapi ada penampakannya nggak di anime atau manga Mr. Seven? Enggak. Setahu aku nggak pernah. Cuman sempat di-mention khusus dimunculkan di live action. Yes. Jadi ini kita lanjut ya ke alur cerita kali ya. Jadi kalau di live action ini dia kayak mempersiapkan apa yang miss di komik dan anime. Misalnya waktu eksekusi Roger kan enggak ada apa-apa, cuman ada Roger sama eksekutor. Ini sengaja dikasih Garp supaya kelihatan dari awal itu ada marinir yang mengorganisir untuk eksekusi gitu-gitu. Sama penontonnya kan dikasih Easter egg. Nah ini ada ini. Shang. Mihawk, Shang, sekilas. Itu sih yang membedakan ya. Bukan membedakan apa, kayak nambahin, menyempurnakan apa yang di manga ini sering dicela orang loh. Ini kok eksekusinya gini, ini gimana gitu. Iya, kalau
aku lihat apa ya, kayak di live action-nya itu kayak sudah dipersiapkan cukup jauh loh. Walaupun kan belum tahu apakah ada season berikutnya atau enggak. Kayak Baroque Works sudah diperkenalkan juga di awal. Udah di-mention dari awal. Iya. Terus ya mereka kayak siap-siap aja. Kita kasih aja ini supaya penonton One Piece yang penikmat anime dan manga. Oh iya ini ada ini aslinya. Kayak fan service kali ya. Bicara tentang Mr. Seven. Waktu itu kan pertarungannya terus akhirnya ditebas si Mr. Seven. Ya. Jadi cukup eksplisit kekerasannya. Itu 18 gimana menurut plus. kalian necessary itu aku ya kaget. Kok kelihatan, maksudnya kelihatan gitu dibagi dua cara bunuhnya. Berdarah-darah gitu. Waktu Alvida juga di awal-awal tuh udah moncrot otaknya. Kobi bersihkan sisa darahnya. Menurutku oke sih. Malah itu yang membuatnya menjadi lebih real. Tidak terlalu kekanak-kanakan ya. Kayak bentar iki lo bajak laut sadis gitu. Menambah kesan itu menurut. Tapi Grace mungkin nggak terlalu suka yang sadis-sadis. Ya nggak apa-apa, itu kan cuma kayak sepintas-sepintas. Ya, porsinya nggak terlalu banyak lah. Secukupnya. Masih bisa dimaklumi. Karena mungkin di Netflix juga kan no sensor ya. Jadi mereka mungkin ya kita masukin unsur yang apalah gitu. Bisa kan Netflix kan suka gitu. Yes. Terus yang sama aku adegan suka itu Helmepo bugil juga. Iku adegan favoritku coy. Iku adegan the best. Wedan Helmepo keker badane, main-main pedang, sketok selete. Iku lucu, komedi pol. Kalau ada favorit momen itu favorit momenku. Masa iku? Iya, api iku. Terus lanjut ke alur cerita menurutku episode 1 lebih bagus dari episode 2 sih. Episode 1 kayak solid ngenal semua tokoh sampai mereka akhirnya kerjasama itu kayak wah iki loh seru ini coy. Ya memang secara running time itu episode 1 lebih panjang. 1 jam lebih kayak 1 jam 9 menit. Walah aku lebih pendek. Kita enggak menyimak jam, enggak menyimak waktu sih. Kayak nonton aja. Iya. Tapi emang episode 1 lebih terasa banyak yang maksudnya lebih banyak yang bisa di cover di episode 1. Juga kan sebagai episode perkenalan itu. Iya, kayak grand opening. Romance down. Alright. Terus alur ceritanya kayak ya kan mereka akhirnya dipertemukan semua dan akhirnya saling kerjasama satu sama lain. Nah itu seru juga. Jadi chemistry-nya itu bukan chemistry dinamika dari keanekaragaman tuh muncul di situ. Jadi membuat episode 1 mantap. Oke, kita sebelum lanjut ke episode 2 mau di rating dulu gak episode 1? Boleh. Adegan favorit pakai enggak? Ya boleh. Adegan favoritku Helmepo. Parah. Adegan favorit Chris siapa? Bukan siapa, apa? Adegan favorit. Adegan favorit. Episode pertama. Kalau belum kepikiran Hans dulu. Oke, kalau aku yang favorit itu belum kepikiran pisan. Gak usah engko ae. Gak usah. Kayak itu sih waktu siapa? Zoro itu ya seluruhan sih. Maksudnya waktu pertarungan lawan Morgan di base Shell Town. Oh iya. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong soal pertarungan ya. Rasanya pertarungan di live action ini lebih minimalis dibanding yang di aslinya. Kayak ini langsung Morgan pun punya kekuatan di sini. Lihat di aslinya malah enggak terlaluan. 2 lawan 1. Iya. Terus Nami ini kayak menurutku ya lebih jago. Iya, di live action namanya kayak lebih jago tarung, bisa ya.
sejauh ini ya kelihatannya gitu. Anu gerak-gerakannya bisa ngimbangi. Gitu. Ya di anime memang kan dia lebih kayak kabur, menyelamatkan diri. Ya. Di sini kayak tok tarungnya lebih powerful. Oke. Langsung rating atau ada nambah lagi? Episode 1? Enggak. Oke, rating. Oke. Kalau aku mungkin 8 dari 10. Sama aku juga 8 dari 10. Kalau aku mungkin 8,5. Weh, lebih bagus. Oke, solid 8. It's not the best thing live show ever, tapi cukup baik, cukup bagus. Untuk awal episode 1 sih perkenalan yang bagus lah. Setuju. Apa istilahnya strong start. Yes. Alright, kita lanjut. Oh, by the way, episode. Ya. Ada yang sadar nggak waktu di flashbacknya Luffy? Oh, iya yo ho ho ho. Iya, ini waktu kemarin ya ngomong. Iya kemarin. Hingsake. Oh ya, terus aku juga ini baru keinget ngomong-ngomong soal flashbacknya, aku suka konsepnya dia membuat flashbacknya itu di tengah-tengah dari episode 1 dan 2. Jadi tidak khusus episode flashback semua full, tapi dipecah-pecah ini menurutku formula yang cukup oke sih. Jadi kita nggak terasa menghabiskan waktu masa lalu toh gitu. Jadi diseling-selingi. Menurutku itu bagus juga sih. Episode 2. Oke. First impression ya. Kalau menurutku episode 2 nggak se-oke episode 1 sih. Soalnya kayak mungkin ya. Soalnya kayak kita banyak baginya oke sih, bagi keren konsep orang-orang penduduk itu ditangkap dan disuruh ketawa itu keren sih. Gak kepikiran sebelumnya. Cuman kayak endingnya kayak wah gitu doang. Kita mengharapkan pertarungan Zoro dan Kabaji lah ini tok. Moji juga cuman bagian ngangkat papan. Singanya nggak ada. Mungkin kita kayak terlalu berekspektasi tinggi. Wah ini seru nih lawan Bagi. Tapi menghadirkan Bagi dengan kesan horornya itu oke, keren sih. Apalagi jurusnya. Ya itu rasanya karena latarnya cuma di dalam apa nih? Ininya Bagi doang kayak. Terus iya, kayak apa iki kok nang kene terus nek yang pertama kan karena pindah kemana kayak Shell Town, dalam iki baru Pangkalan. Ya masuk akal juga. Sama menurutku juga episode 2 ini agak kurang dari yang pertama ya, karena ya bener tadi kayak yang pertama itu kan lebih colorful, yang kedua ini kan kebanyakan settingnya di dalam tenda itu kan gelap aja gitu. Cuma lampu-lampu sorot. Nuansanya kayak lebih dark gitu sih. Kayak apa istilahnya? Kayak males aja gitu loh mereka. Nggak mau kasih. Ada kota hancur gitu. Tapi cuma sekilas terus masuk lagi. Iya. Cuma sekilas. Terus juga dari semua karakter yang menonjol ya cuma Bagi aja. Sama Kabaji dikit. Soalnya Baginya itu sudah dibayar ngeditnya paling mahal. Itu kurang tereksplor gitu. Bagi harus ditunjukin. Soalnya kalau di episode pertama kan banyak tuh kita ketemu kru Topi Jerami, Zoro, Nami, terus udah ada karakter baru juga Kobe, ada Morgan, Garp juga sempat muncul. Tapi yang episode 2 itu cuma Gagi dan kawan-kawan kroco-kroconya aja. Tapi terakhir wih kroco-kroconya jadi kayak kurang ilang. Wah gitu. Oh iya, kayak kroco langsung hilang tuh. Kan dihabisi Zoro tapi kayak wis kena tok hilang. Gak dikasih adegan tarung sih kayak apa kayak. Aku rasa kayak apa ya? Kayak males gitu lah. Lebih males dari yang pertama, lebih kurang effort. Bagi itu yang mengangkat semua ini ya. Bagi keren sih aku nih. Iya. Bebannya dibagi. Dia horor, tapi sempat ngelucu tuh kayak mukul itu malah kesakitan, mukul akuarium. Jurusnya itu paling mantep. Yang ditinju Luffy di tengahnya terus bolong tuh ke belakang.
Oh kepala. Yeah. Kayak orang pertama kali nonton, gue pasti wow apa iki kepala Ucul. Belum tahu kekuatan bara-bara. Keren sih. Meskipun pas kepalanya lepas tuh agak susah sih kalau mau buat serealistis itu. Tapi oke sih. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Terus yang kedua ini juga apa ya? Diselingi sama flashback Luffy juga waktu di itu lagi waktu Shanks-nya digigitkan tangannya. Di air. Sama lawan bandit itu. Ya. Ya itu adegan tarung yang tadi kita sempat bahas. Yasop, Lakiru. Okay. Iya. Ya. Sama diselingi apa juga? Kayak si Garp itu di sini cukup sering muncul ya. Awal-awal. Sama Kobe sama Helmepo. Jadi progresnya itu kita bisa tahu, bisa ngikutin juga. Kalau di komik nggak tahu sih, kalau di anime tuh ada adegan gitu nggak. Tapi kalau di komik kan lewat. Iya, kalau di anime dia ada episode khusus sih. Khusus biasanya. Ngangkat dari cover story jadiin 1 episode, 1-2 episode gitu. Aku curi. Iya, kalau di live action dia lebih ke jalan bareng sama perjalanan kru utama. Iya, ini kayak anggapannya dia kayak misalnya Avatar. Ini kayak Zuko sama itu dari Fire Nation-nya gitu tau. Meloi terus. Ya. Oh ya, ngejar si. Tapi aku curiga takutnya Smoker kok nggak dipakai ya. Sudah ada posisi guard. Takutnya nanti nggak tahu ya, kita belum sampai akhir. Susah mungkin nek pakai smoker, pakai jurusnya smoker susah. Budgetnya terlalu akeh kayak asap. Sebagai garpa ya manusia biasa. Kape gak pakai iku iyo. Wah iblis. Terus ya tapi emang secara ini yang episode 2 ini lebih gak sebagus yang pertama. Kalau aku skor mungkin kayak lebih rendah. Susu juga cuy, susu di adegan terakhir tok. Pas mau pergi ada. Udah itu doang. Iya. Susu. Terus Kabaji, yang dimaksud itu Mr. Seven atau orang lain ya? Kan bunuh KKE. Kayaknya orang lain ya? Orang lain. Mr. Seven kan baru aja. Iya. Ceritain dulu. Iya. Tapi eman sih. Kalau di anime beda ya, bukan saudaranya kan yang dibunuh. Oh di anime di aslinya ada berkaitan dengan Zoro juga. Kita ada, makanya kan terus dia kayak mau lawan Zoro. Ingatku di asli nih, soalnya sama-sama pendekar pedang. Oh mau adu kehebatan. Kalau seingatku ya. Ya aku ya lupa. Kalau yang kalau ada hubungan saudara balas dendam apa, nggak tahu ya. Mungkin miss. Write in the comment guys. Yes, I think itu ya semua. Kayak episode 2 nggak terlalu banyak hal yang ini. Iya, aku nonton itu jujur kayak merasa agak bosen. Soalnya kayak waktu Luffy kerjain sama si Buggy tuh kayak kesannya suwe kayak molor-molor waktu, sing ditarik terus dimasukin akuarium. Mesti ini adegan pertarungan lebih serius antara Zoro dan Kabaji ya? Atau Zoro lawan anak-anak buai kan? Iya. Kakean ngoceh maksudku. Kan selagi ditarik iku ngoceh opo, terus flashback, terus waktu gitu dimasukin ke akuarium. Mungkin itu emang sengaja supaya Isa masukin flashbacknya Luffy. Sengaja digituin, kasih ini lo dulu orang topi jerami opo gak bisa renang gitu. Yang kedua ini jelas pacingnya kayak lebih dragging gitu, menurutku lebih lambat sih dari yang pertama. Jadi kayak rasanya melambat gitu aja sih, aneh kalau menurutku. Ya mungkin juga ini nih ya, dia ngatur maksudnya ndak terus kayak episode 1 terus kayak gitu loh. Ben mengubah suasana. Kayak gini loh, dinamika ini nih ya episode yang tahu episode 3 dan selanjutnya. Ya semoga nanti episode 3 lebih oke ya. Harusnya kan
ketemu Sop. Yes. Lebih ceria. Tapi kamu harus nonton ya. Ya kita bahas di episode berikutnya supaya dapat banyak konten. Terus saya tadi mau ngomong apa lupa aku. Nggak tahu guys, lupa. Lanjut. Lanjut apa sudah? Oke, kalau gitu adegan favorit. Kayaknya kalian belum mikirin apa adegan favorit. Aku pas Bagi memakai itu chop fruit. Itu pas motong-motong badannya gitu loh, kayak tiba-tiba jegrek. Jadi banyak itu asik itu. Ya. Oh ya, aku baru ingat ini. Yang perlu di-mention juga, logo dari tiap episode itu akan menyesuaikan di episode itu. Oh iya, awal-awal. Episode 1 One Piece One itu wajah iya, Bagi. topi jerami. Yang kedua Bagi. Yang kedua Bagi. Saya tahu aku. Sana sih ngepost. Ya itu. Ya, ketiga logo Usopp. Oh ya, terus yang pas terakhir kan Nami sempat telepon sama seseorang. Oh iya. Di episode 3 ada muncul, enggak ada. Belum muncul siapa yang ditelepon. Kalau aku tebakanku Arlong sih. Siapa lagi? Itu bukan tebakan. Oh, enggak kok, dia ngomongnya sampaikan padanya kalau peta ini ada di aku, berarti kan bukan Arlongnya langsung. Oke. Rasanya kayak aneh Arlong, anak buahnya. Ya, aku ada momen itu sih favorit. Yang mungkin kayak bikin Zoro nih mulai setia sama Luffy itu loh. Dia pas disekap di roda sing muter itu kan. Dia ngomong kayak pokoknya yakin sama Luffy kalau apa ya? Oh, aku ingat. Pokoknya karena Luffy tuh percaya dia apa, terus aku juga percaya aja sama diriku kayak gitu loh. Iya. Tentang percaya. Luffy percaya sama dirinya sendiri pokoknya. Terus akhirnya dia ya mempercayai. Jadi kayak percaya juga gitu loh. Itu kan kayak tindakan satu kalimat mungkin ya sekelabet aja, tapi ya itu dia mulai kayak percaya dan sebagai krunya tuh kayak dia kan dipisah, terus kayak seakan-akan Luffy mau disiksa, tapi mereka percaya kalau ada sing kabur nggak akan kabur, mereka akan saling membantu menurut. Kecuali Nami awal-awal. Ya. Gitu. Terus ya nggak takut mati. Iya, ini yang membedakan juga mereka bertiga ini, ya khususnya Zoro. Kalau di anime atau manga di episode pertama pun mereka udah bukan episode pertama, maksudku di yang awal ketemu di Shell Town, Zoro itu udah menaikkan kontrak loh, apa istilahnya, kayak oke, aku jadi nakamamu, krumu. Tapi kalau di sini belum. Mereka kayak yes, kita kerjasama dulu aja gitu. Tebakanku sih nanti saat dibaratin. Ya, pertama kan karena perjanjian toh, kalau kamu bebaskan aku ikut kamu gitu. Di sini emang dibedain dari itunya, beda. Mungkin nanti dibarati. Terus yang di live action ini lebih kayak apa ya? Lebih impian-impian gitu loh. Waktu Kobe kan, kamu apa impianmu? Jadi marinir. Sampai dia ragu-ragu, terus dia bilang mau jadi marinir. Kan Zoro juga waktu diikat, terus Luffy tanya, sebenarnya apa impianmu? Nggak mungkin kamu cuma mau nangkep orang ini aja kan? Ya, aku mau jadi pendekar pedang terhebat. Ya ada beberapa yang lebih lebih dapat highlight di live action ini sih. Tapi ada beberapa juga yang ada juga kesamaan nih. Aku akan menjadi raja bajak laut. Ngomong iku terus kayak awal-awal dulu aku ngomong kamu tuh loh. Iki episode
ono 1, 2, 3 episode deh anime lu ngomong iku terus habis sing kayak ndek langit Pulau Langit tuh gak ngomong-ngomong iku lagi. Jadi kayak awalnya tok ini bener-bener deh kayak ngomong 3-4 kali ngono lho. Ya, ini di live actionnya si angkat-angkat kita ayam. Tidak tahu di episode sampai. Oke, kita langsung aja scoring untuk episode 2. Episode 2 di I think 7,5 lah. 7. Oke, Chris 7, aku 7,5. Hans. Aku 7. Oke. Iya, enggak sebagus yang banyak. Pertama. Semoga 34 kayak satu arc ya, dijadiin 2 ya. Bener tuh? Itu kan belum selesai itu. Bersambung. Yes. Iya. 2 arc deh. 2 episode. Maksudnya 2 episode itu 1 arc. Alright. Ya, nanti kita habis ini mau lanjut episode 3 dan 4 ya yang ya. Semoga Netflixnya tidak dipakai. Oh iya, kamu udah ngomong tak? Saya kayaknya hari ini tidak nonton. Hah? Kayaknya hari ini nggak nonton. Misalnya kita mau tenden. Ya coba ya Laisa ya berarti wayai nonton. Oke. Cepet-cepetan. Ya inilah guys, makanya kalian harus bantu kita supaya bisa langganan Netflix yang ngomong-ngomong soal itu loh, marketing tadi ada yang kelupaan cuy. Dia enggak cuman event-event, dia juga ngeluarin merchandise, figur yang berhubungan dengan One Piece live action juga. Ada figurnya dari Hot Toys, Cos Baby, terus ada kayak loh, di sini kan nggak ada itu di Indonesia. Nah, itu kalian bisa ikut PO guys. Di IMF Shop. Nah, itu linknya dari deskripsi ya, kalian bisa PO dari Instagram ataupun dari Facebooknya Ippomatsu. Kalau mau apa? Ayo beli guys, supaya kita bisa. Ya, enggak cuma One Piece live action, PO Jepang lagi buka nih sekarang guys. Cuman sampai September. Ayo kalian check out, kalian lihat sekarang dan pesan. Titip apa aja bisa ya? Ya, coming soon. Iya. Nanti bisa diatur lah DM aja guys. Alright, jadi itu untuk episode perdana episode 1-2 dari review dan diskusi One Piece live action. Nantikan kita di episode 3 dan 4. Semoga semakin baik, semakin bagus, semakin keren. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri. Sampai ketemu. Kayaknya butuh nama lagi enggak ya? Kita udah nggak usah tuh, sampai ketemu aja langsung. Ya wes. Sampai ketemu di Dedet Podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.